warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, selamat wabarakatuh. berjumpa lagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami dan Paduan Intan Berbabu. Dalam kesempatan kali ini, kembali kami akan menguak tentang sejarah masa lalu dan melanjutkan pembahasan tentang konten yang kemarin. Dalam kesempatan kali ini kami ditemani oleh Gus Mardi. Langsung saja Gus, dimulai, tidak perlu berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada masalah serius, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izin beliau sang yang Maha dan saya minta dihadirkan Qaid yang mengetahui sejarah tentang Nabi Nuh alaihissalam yang sebenar-benarnya. Apabila yang masuk mensub langsung hancur. Saya minta yang sebenar-benarnya kok yang mengetahui tentang sejarah Nabi Nuh dengan izin beliau sang yang mencahaya yang warna tanda sallallahu kok yang mengetahui sebenar-benarnya tentang sejarah Nabi Nuh. Allah sallallahu saya minta sinkronkan dengan tubuh mediator, jangan terlalu besar, energinya disesuaikan dengan tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Langsung bersambung kita suaranya. Allah bisa berbicara dengan bahasa manusia, bahasa Indonesia. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu dengan siapa? Yula. Mbah Yula. Saya panggil Mbah ya, Pak. Mbah Yula. Mohon maaf, Mbah Yula. Sebelumnya saya cek dulu karena banyak penyusup yang masuk, Mbah. Mohon maaf, Mbah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang bertahan Nerawan. Apabila kan kok yang masuk penyusup. Alhamdulillah, mohon maaf, Mbah. Penyusupnya banyak sekali di sini, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan dari mana ini, Mbah? Kalau boleh tahu. Saya dulu buka bangsa manusia, sekarang tadi kayangan tingkat 11. Oh, alhamdulillah. Oh, iya. Tinggalnya di Kayangan. Iya. Dulunya dari bangsa ruh manusia. Iya, betul. Mohon maaf, ini tadi baru aktivitas apa ini yang mengganggu panjenengan saya? Siapkan diri membantu perjuangan beliau. Oh, seperti itu. Kami akan bertugas bersama manusia. Oh, alhamdulillah. Berarti sudah muslim, Mbak ya? Ya,
langsung. Sang yang menurut saya nirwana. Alhamdulillah. Mohon maaf, Mbah. Saya menghadirkan panjenengan ya sekedar ingin tahu tentang sejarah dari Nabi Nuh. Kalau panjenengan berkenan mungkin bisa memberi sedikit banyak Iya. mengetahui tentang sejarah. Mohon maaf. Yang memang ada batas-batas yang mungkin belum diizinkan. Oh iya. Yang boleh saja, Mbah. Yang boleh saja silakan diberikan penjelasan. Mungkin bisa ada manfaatnya buat kita bangsa manusia. Monggo silakan. Beliau. Ya. Nabi Nuh telah berdakwah lama pada bangsa kami. Ya. Namun mungkin saat itu kan belum mendapatkan hidayah. Banyak dari kaum kami yang menentang dakwah beliau. Iya. Dakwah yang sangat panjang hingga berganti generasi demi generasi. Kami terlalu terlena dengan kesombongan kami yang terlalu memuja teknologi yang saat itu kami bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang ada, yang datang ke bumi, bangsa luar angkasa, bangsa-bangsa reptil, bangsa-bangsa drakon. Kami ubah teknologi seolah kami bagaikan Tuhan, menciptakan makhluk-makhluk yang kami ubah genetiknya. Karena ambisi kami, ambisi duniawi yang berkecimpung di dalam teknologi, yang ternyata membuat keseimbangan banyak frekuensi yang bocor. Energi bumi yang rusak, hewan-hewan yang sudah tidak murni, banyak genetik yang dirubah dan dikelola oleh bangsa kami. Semua dalam ambisi kami menguasai. Kami terlena oleh perjuangan bangsa-bangsa tadi. Bangsa luar angkasa tadi. Ya, makhluk-makhluk zaman dulu. Peradaban zaman dahulu. Iya. Bangsa-bangsa gawat. Kalau boleh tahu, perjalanan yang panjang. Kalau boleh tahu, pada saat itu ingin menciptakan apa kalau boleh tahu? Menciptakan makhluk atau bagaimana? Makhluk-makhluk baru. Oh, makhluk baru. Ala Tuhan. Penggabungan desa yang bukan semestinya. Untuk dijadikan Buddha.
Oh, seperti itu. dengan adanya makhluk-makhluk bumi di gangguan keadaan yang tidak semestinya. Yang seharusnya teknologi itu untuk kemakmuran, untuk keseimbangan, sinkron dengan alam. Iya. Kami terlalu ambisius. Ambisi, bahkan sangat sombong, bahkan bisa seolah-olah kami ini adalah pencipta. Itulah kesalahan kami. Banyak energi-energi yang bocor, yang seharusnya dimensi-dimensi itu tertutup dan terbentang. Kami terlalu ambisius. Kalau boleh tahu itu energi yang bagaimana, Mbah? Mungkin bisa dijelaskan sedikit contohnya, misalnya seperti apa bocor itu. Teknologi kami sudah melebihi teknologi orang zaman sekarang. Teknologi yang bersifat kuantum sampai molekular, tembus dimensi, melanggar batas-batas alam yang sangat dibatasi. Tidak boleh sampai di situ. Ya, berbahaya. Terus hubungan sama Nabi Nuh itu? Ya, Nabi Nuh itu utusan Tuhan. Roh yang dari tingkatan tertinggi yang ditugaskan untuk menerangi kami, memperingatkan. Kalau sudah Dan juga menjaga kemurnian makhluk-makhluk yang masih murni. Dina-dina yang belum tercemari oleh otak-atik bangsa kami. Beliau berdakwah ratusan tahun. Beliau juga umurnya panjang seperti kami. Yang mana pada saat itu, sebelum terjadinya ada Hindu, dimensi waktunya kan berbeda dengan dimensi waktu sekarang. Setelah kejadian dipercepat, beda. Manusia-manusia yang berumur pendek pada waktu itu umurnya panjang-panjang. Ya, manusia-manusia itu dibagi, diberi hukuman. Mereka bersekutu dengan bangsa-bangsa iblis, bangsa-bangsa jahat di luar sana yang menguasai teknologi canggih yang bisa menyaingi pasukan-pasukan sayap. Mereka dengan peralatannya yang canggih merasa kuat menandingi pasukan-pasukan bangsa gelap di langit. Bersekutu yang seharusnya teknologi kemakmuran keseimbangan bumi digunakan membuat glorifikasi budak-budak manusia yang akan dimakan bangsa-bangsa iblis yang bekerjasama dengan kami. Dimakan, dijadikan budak seperti itu maksudnya. Iya, dimakan energinya.
Oh, seperti itu. Makan energi. Bang, bangsa-bangsa reptil ini untuk mengupgrade DNA-nya, dia sering memburu bangsa-bangsa yang ada di bumi. Manusia keturunan ini yang menguasai bumi ini. Dan mengupgrade DNA mereka. Bangsa-bangsa kami terlena, selalu mabuk, ambisius, lupa sama pencipta. Ya, bahkan kami mengklaim diri melebihi sang pencipta. Oh, seperti kalau zaman sekarang itu ada rencana membuat matahari buatan seperti itu contohnya, Pak. Ya, seperti itu. Mereka selalu membanggakan diri bisa menciptakan ini dan itu lupa dengan Tuhannya. Bisa ada Tuhan sang Maha Pencipta. Ya, saat ini mulai. Sekarang kan sudah bermunculan seperti itu. Pertanda ini juga akan dirasakan kembali. Mereka mengotak-atik teknologi yang dulunya terpendam. Berkat kerjasama dengan makhluk iblis. Dengan teknologi yang suaranya lama. Bang, mereka ambisinya menguasai dunia. Memperbudak manusia. Itu yang melanggar aturan ketetapan dari laut. Apa kalau saya boleh tahu apa ada sama negara Atlantis itu? Bukan ya? Ya, itu. Oh, itu. Oh, bangsa penjeminan. Ada yang itu negara Atlantis. Masih di bumi, ada yang di kayangan, ada yang dikutuk keluar planet luar sana, luar galaksi sana. Keluar dari bumi lah. Ya. Iya, mereka sengaja pulang oleh dosa-dosanya. Namun berkat doa dari beliau berdoa pada Tuhan bahwa bangsa kaumnya ini diberi kesempatan lagi. Termasuk penjaringan jauh. Ya, kembali ke jalan yang benar. Berjuang di hari aman. Semuanya sudah ditundukkan oleh beliau. Beliau Raja kami yang nantinya juga akan berjuang dengan bangsa-bangsa iblis. Bangsa-bangsa itu yang dulu telah memperdaya kaum kami. Sekarang sudah dimulai, Pak ya? Ya, sudah mulai ya. Nanti, jika sudah ada perintah, kami akan berjuang. Berarti kalau boleh tahu, teknologi zaman penjenengan itu lebih canggih daripada teknologi sekarang, kalau boleh tahu. Lebih canggih pada saat itu malah. Ya. Namun perlu diingat. Ada salah satu raja terapi dengan kemampuannya 13% akselerasi selnya.
Ya. Namun sekarang 8% orang ini masih hidup sampai sekarang. Ini masih hidup. Mereka mengambil jalan yang sesat. Dendam, menyimpan dendam yang amat dalam terhadap bangsa Nusantara, bangsa Lemuria. Orang ini sekarang masih hidup karena kemampuannya 13%. Akselerasi selnya melebihi manusia-manusia yang lain zaman ini. Cara berpikirnya atau kepandaiannya seperti itu. Energinya Bisa merubah diri ilmu Minaru. Bahkan ilmunya banyak yang disebarkan seluruh dunia, ilmu-ilmu dari orang ini. Mohon maaf Mbah, mungkin bisa dijelaskan ilmu Minaru tadi itu, misalnya contoh kecilnya seperti apa Mbah? Yang boleh ilmu melalui rupa, menyamar, bisa masuk siapa saja. Karena kelebihan 13% Ya, sel-sel tubuhnya itu. selesainya punya ilmu meregenerasi sel, konsumsi otak kuat. Bahaya ya berarti sekarang. Makanya punya jaringan sindikat di seluruh dunia ya disetorkan pada orang ini. Untuk memperpanjang umurnya. Dia yang utama itu punya dendam sama Nusantara ini. Lemuria, ya. Lemuria itu Nusantara ini. Ya. Karena dulu ketika terjadi perang besar antara bangsa Lemuria dan Atlantik, istri dari orang ini meninggal tentunya karena ulahnya sendiri. Sebab dulu juga pernah jadi perang nuklir. Namun bangsa Lemuria ini bangsa yang punya peradaban tinggi, tahu ilmu spiritual dan teknologi. Wah, bisa digabungkan itu. Ya. Wah, kami berbeda dengan orang Atlantis ini. Ambisius, mengejar teknologi tanpa dengan spiritual. Maka jiwanya jiwa agresor menguasai. Berbeda dengan bangsa Lemuria. Ya, memilih pergi dari planet bumi. Ada yang hidup di bumi tapi bersembunyi balik dimensi. Tidak bisa dilacak itu. Tidak bisa dimensinya yang lain. Ya, orang ini kan bangsa yang peradabannya tinggi, ilmunya tinggi, dan jiwa pemahamannya tinggi. Tidak ingin dia bergerak, lebih baik menghindar. Tapi punya dendam dia. Karena bangsa Atlantis menyerang dengan nuklir. Karena punya pertahanan yang kuat bangsa Lemuria. Serangannya berbalik mengenai bangsa Atlantis. Matilah istri dari orang ini. Menyimpan dendam sampai sekarang. Orang ini yang sekarang lalu berusaha menentang cara apa yang
Kalau boleh tahu Mbak, bantu kalau boleh tahu berarti ada orang sekarang itu yang mengetahui. ya kalau ada orang keturunan Oh. asli banget dan muliakan informasi ada dia turun temurun hanya orang-orang tertentu yang tahu, orang-orang tertentu ya. Wah, jadi di atas normal rata-rata orang sekarang ya. Mereka leluhur kita, leluhurnya bangsa ini sudah mulai tidak menunggu perintah dari beliau. Jika memang nanti terjadi perangan yang membesar dan chaos yang membesar, pun masing-masing punya pasukan backing sendiri. Namun bangsa kita, bangsa ini, ya, Nusantara ini ya, Nusantara ini. Sekarang Nusantara. Berarti punya senjata canggih. Nusantara itu sebenarnya punya senjata yang super canggih. Iya. Perangannya multidimensi. Jadi karena bangsa ini memang sudah tertulis sesuatu yang akan menjadi perwakilan mewakili bangsa-bangsa ini akhir zaman. Sekarang tanda-tandanya sudah ya. Tanda-tandanya sudah ada banyak. Gabriel ini yang masih mewarisi DNA murni dari pengajian Nabi Adam. Namun sebetulnya sudah diceritakan secara terbuka. Banyak orang yang tidak paham, tidak percaya mungkin. Sejarah sebenarnya bangsa-bangsa yang tradisi ini. Ya, tahun yang lalu. Nah, jika dilihat dari ukuran hitungan uang dan waktu saat ini, seolah-olah tidak sinkron. Perjalanan yang asli. Ya, memang itulah. Sebab kebenaran tidak harus semua orang tahu. Memang harus ada yang disembunyikan. Dan juga tidak semua percaya, Mbak. Itu berarti kejadian Nabi Nuh itu ada di Nusantara ini, ya, Mbak? Kan sejarah kalau itu kan disabut kan. Daratannya dulu kan berbeda. Iya. Ada di daerah Nusantara ini maksud saya. Belum dilanjutkan, masih terbuka. Sedang mulai ditutup. Banyak daratan-daratan yang tersembunyi. Gambaran beda yang tertulis saat ini berbeda. Karena pengaruh gempa atau apa, pengaruh ditutup dimensi. Ya udah, mungkin ada buat kami bangsa manusia, terutama pengikut dari beliau Sang Hyang betul, mungkin ada pesan apa? Suatu keberuntungan bagi Anda semua yang membangun perjuangan beliau. Meskipun energinya kecil,
Tuhan sangatlah tinggi. Amin. Alhamdulillah. Ujiannya berat, Iya. namun harusnya kalian bangga bisa membantu perjuangan beliau yang mengemban amanah Iya. menjadi sang raja di raja. Jauh, Mbak. Jauh. Ya, seperti itu. Bisa. Meskipun perjuangan berat, namun nilainya sangat tinggi dibandingkan dengan bangsa kami. Anda beruntung bisa memberi jalan tercepat dalam sebuah perjalanan spiritual Anda menuju Sang Maha Pencipta. Oh, iya. Alhamdulillah. Berbeda dengan kami. Harus bertahan menunggu ribuan tahun. Agar kami bisa mencapai derajat perjalanan spiritual kami yang lebih tinggi. Yang mungkin beda umur sekarang kan banyak sekali. Sebetulnya inilah kesempatan emas bagi kami manusia zaman sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad. Namun saat inilah kesempatan dalam berjuang. Bantu perjuangan beliau. Iya, ya insya Allah lah. Menuju perjalanan yang lebih tepat menuju Tuhan Sang Maha Pencipta. Amin. Ya, mungkin sementara ini cukup sekian dulu, Mbak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mengganggu tugasnya penjenengan di sana. Saya dan semua ini Saya berterima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.